Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil observasi saya pada mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Gunawan Yulianto, MMMSI, Ibu Dr. Siti Nurlaila, SPD, MPSI, dan Bapak Hasan Azhari, SP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prima Rahmawardini dengan NIREM 0301200130. Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 2. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Yang pertama, kelembagaan petani. Kelembagaan petani yang saya pilih adalah Kelompok Tani Sedio Makmur II. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Kelompok Tani Sedio Makmur II diketuai oleh Bapak Mujiono, dan Kelompok Tani Sedio Makmur II ini berada di Desa Melikan Lor, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Kelompok tani ini mempunyai anggota sebanyak 68 orang. Kelompok tani sebagai sarana belajar mengajar dan bertukar pikiran dalam mencari solusi. Pembentukan kelompok tani Sedio Makmur II bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat tani. Adapun aktivitas kelompok tani Sedio Makmur II. Yang pertama, mencari bantuan untuk memperingan petani. Selanjutnya, melakukan rapat rutin, bekerja sama dengan PT Genta Buana dan Pertiwi, mengontrol tanaman padi, dan membuat jadwal tanam padi. Permasalahan dan solusi kelompok tani Sedio Makmur II. Permasalahan yang sering mereka hadapi adalah terserang hama walang sangit, terserang hama burung, dan cuaca buruk seperti angin. Untuk solusinya, pengendalian walang sangit seperti memberikan obat dan pemusnahan telur walang sangit. Untuk pengendalian hama burung, kelompok tani membentangkan benang jahit untuk menghalau burung. Adapun solusi lainnya yaitu kelompok tani menghindari penanaman padi yang masa panennya jatuh pada mangsa ke-6 dan mangsa ke-9. Karena pada mangsa ke-6 ini atau pada tanggal 9 November sampai 21 Desember, biasanya walang sangit menyerang tanaman padi. Dan pada mangsa ke-9 atau pada tanggal 1 Maret sampai 25 Maret, cuaca buruk menyerang atau melanda tanaman padi seperti angin. Rencana pengembangan kelompok tani Sedio Makmur II. Kelompok tani Sedio Makmur II meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui kerjasama dengan PT Genta Buana dan Pertiwi. Pada PT Genta Buana mensuplai bibit tanaman yang nantinya dikerjakan oleh kelompok tani tersebut. Dari kerjasama itu, para petani dapat meningkatkan penghasilan karena per kilogramnya bibit jagungnya itu dihargai sebesar 4.500. Yang kedua, kelembagaan ekonomi petani. Pada kelembagaan ekonomi petani ini, saya mengambil Koperasi Amboy.
Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Koperasi Amboy. Amboy adalah Agro Mirasabuga Bantul, Yogyakarta. Koperasi ini satu-satunya koperasi olahan hasil pertanian di Bantul dan diketuai oleh Bapak Lasio Saifuddin yang beralamat di Dusun Ponggok, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. Adapun anggota koperasi Amboy meliputi 50 orang yang berasal dari 45 desa di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Asal mula Koperasi Amboy. Tahun 2008, koperasi ini terbentuk dari adanya program pemerintah yaitu UPFMA VIT. UPFMA adalah Unit Pengelola Farmer Managed Activities, yaitu Asosiasi Pemberdayaan dan Pelatihan Pertanian dari Petani untuk Petani. Sedangkan VIT adalah Farmer Improvement Through Agricultural Technology and Information. Selanjutnya pada tahun 2012, Simbah Lasio bersama anggota kelompok 1 wilayah Desa Sidomulyo mengikuti kompetisi antar kelompok tani pada tahun 2012 dan mendapatkan juara nasional sebagai wakil dari Bantul dan DIY. Kemudian, oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dijadikan satu-satunya koperasi olahan hasil pertanian di Bantul dengan nama semula Ambok, yaitu Agro Mirasabuga Bantul. Akan tetapi pada tahun 2012 akhir berubah nama menjadi Amboy, yaitu Agro Mirasabuga Yogyakarta, setelah didatangi oleh Bapak Inspektur Jenderal Aziz. Adapun filosofi kata Amboy sendiri, yaitu A. Anggayo, M. Mulyane, B. Bongso, O. Ojolino, Y. Yen arep kasembadan, yaitu basa Jawa, umpomo wong duwe niat anggayuh mulyane bangsa aja lina yen arep kasembadan. Artinya, orang yang betul-betul memiliki niat dan serius dalam menekuninya dan taat. Visi Koperasi Amboy, yaitu terwujudnya koperasi yang mampu memperluas jaringan pasar sebagai bagian yang dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota. Misi Koperasi Amboy, yaitu memahami dan memuaskan anggota sebagai pilihan utama dalam mitra kerja, meningkatkan inovasi para anggota untuk selalu berusaha berinovasi dan mengembangkan produknya. Struktur organisasi Koperasi Amboy diketuai oleh Bapak Lasio Saifuddin, yang kedua Ibu E. Sri Haryati. Untuk bendahara Ibu Linda Wati Farida dan Ibu Naning Sumarni, dan untuk sekretaris ada Ibu Kurnia Dwi Lestari SP dan Ibu Marsila. Aktivitas yang ada di Koperasi Amboy, yaitu yang pertama simpan pinjam. Koperasi Amboy ini mengutamakan anggota yang ingin meminjamkan modal. Modal ini biasanya digunakan untuk membeli bahan baku produksi. Yang kedua, arisan. Agenda bulanan yang dilakukan koperasi untuk mempererat kedekatan antara anggota satu dengan lainnya. Yang ketiga, pengolahan. Pengolahan produk dilakukan secara individu. Pengolahan dilakukan jika ada pesanan saja dan untuk pameran serta bazar. Yang keempat, pemasaran. Pemasaran produk melalui toko-toko kecil, swalayan yang sudah bekerja sama dengan koperasi. Kegiatan-kegiatan Koperasi Amboy. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan pameran.
Kegiatan pameran yang rutin diikuti oleh Koperasi Amboy adalah Bantul Expo dan Bazar dari Aspartan. Para pengurus mengusahakan dan mengupayakan selalu mencari informasi-informasi terkait kegiatan pameran. Setiap hari Rabu, Koperasi Amboy membuka pasar tani di Kabupaten Bantul. Hari Jumat, membuka pasar tani di Kota Jogja, dan hari Sabtu sampai Minggu membuka pasar tani di Pasar Seni Gabusan. Yang kedua, menjadi narasumber dari pelatihan-pelatihan. Pengurus Koperasi Amboy sering menjadi narasumber di berbagai pelatihan-pelatihan maupun seminar, baik pelatihan di dalam kota maupun di luar kota. Bahkan, Koperasi Amboy sudah dikenal di Singapura dan Thailand. Ketiga, menerima kunjungan dari berbagai dinas, baik dalam DIY maupun luar DIY. Koperasi Amboy sering menjadi jujukan untuk belajar mengembangkan olahan-olahan yang terbuat dari pisang. Banyak mahasiswa di Jogja yang sudah berkunjung dan melakukan penelitian di Koperasi Amboy. Disperindak Provinsi Yogyakarta juga sudah melakukan kunjungan di koperasi ini. Yang keempat, sosialisasi kegiatan koperasi. Sosialisasi kegiatan Koperasi Amboy dilakukan pada saat menjadi narasumber seminar dan kegiatan event-event pameran. Selain itu, sosialisasi dilakukan ketika adanya kunjungan dari dinas, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Tujuan dari sosialisasi ini untuk lebih memperkenalkan Koperasi Amboy. Yang kelima, penyelenggaraan pembelajaran untuk anggota dan pengurus. Penyelenggaraan pembelajaran ini dilakukan di Koperasi Amboy setiap 3 bulan sekali. Untuk pembicaranya sendiri, mengundang Dinas Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, dan Disperindakop. Pembelajaran ini dilakukan dengan melakukan praktek langsung. Permasalahan dan solusi Koperasi Amboy. Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh koperasi ini, yang pertama adanya pengurus yang kurang tertib dan bertanggung jawab. Yang kedua, minimnya pengetahuan mengenai IT. Solusi dari permasalahan tersebut adalah 1. Mengganti pengurus lama dengan pengurus baru yang lebih berkompeten dan bertanggung jawab. Yang kedua, melakukan pelatihan terhadap anggota untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang IT. Rencana pengembangan Koperasi Amboy. Yang pertama, meningkatkan produk dan tetap meningkatkan kualitas dan kontinuitas. Yang kedua, memasarkan produk melalui online. Dan yang ketiga, memasarkan olahan pisang melalui showroom yang ada di Jalan Paris. Terima kasih. Biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raihlah. Chris Gardner, The Pursuit of Happiness. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.